Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercintaku, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita tancapkan ke dalam nyawa, tancapkan ke dalam jiwa, tancapkan ke dalam hati, tancapkan kepada roh, tancapkan kepada uripi Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji surat An-Nasr, yakni pertolongan. Mari kita bacakan ayatnya. Perlu diketahui di sini tidak membahas tentang syariat, akan tetapi di sini mengkaji tentang isi hakikat sebenar-benarnya kandungan di dalam Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha penerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ini terjadi? Jadi saat ini sudah terjadi. Banyak berbondong-bondongnya manusia meninggal dunia dikarenakan wabah. Banyak berbondong-bondong manusia kembali pulang kepada Tuhannya karena wabah. Banyak manusia memohon pertolongan Allah dengan kembalinya manusia kepada hakikat diri manusianya, yakni menemui ajal kematiannya. Jadi makna
kembali, makna masuk agama Allah itu adalah ketika manusianya rela, ridho, atau terpaksa kembali kepada Tuhannya. Jadi yang dimaksud berbondong-bondong memasuki agama Allah itu saat ini banyak jutaan manusia di seluruh dunia ini berbondong-bondong kembali kepada Allah. Manusia berbondong-bondong kembali kepada Allah guna mencari pertolongan Allah. Jadi manusia kalau tidak kembali kepada Allah, mana mungkin Allah mau menolong manusia. Jadi ketika manusia berbondong-bondong meninggalkan dunia, ketika manusia berbondong-bondong meninggalkan sanak keluarganya, yakni korban-korban meninggal di kala pandemi ini. Mayoritas mereka meninggal di COVID kan. Maka dari itu, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi yang dimaksud kemenangan di sini bukan kemenangan atau pertolongan ala dohiriyah. Tapi yang dimaksud pertolongan dan kemenangan ini ala batiniyah. Yakni kapan manusia itu telah datang pertolongan Allah, menerima pertolongan Allah dan kemenangan. Maknanya manusia sudah tak kuasa lagi membawa beban hidup dan badannya. Ketika manusia memasrahkan kembali beban hidup dan badannya, baik secara rela dan ridho ataupun dengan keterpaksaan. Jadi yang membedakan rela dan ridho dan keterpaksaan yang memang beda. Jadi ketika manusia sudah rela dan ridho kembali pulang kepada Allah, ya nikmat. Akan tetapi mereka yang terpaksa dipaksa kembali pulang dengan paksaan, ya memang berat sekali. Namun toh ketika roh sudah dicabut, ketika manusia sudah mati, makom dan posisinya sama saja. Manusia dulu mati, hidup, mati, hidup, dan dimatikan lagi manusianya. Dikembalikan kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Jadi kematian itulah yang dimaksud, yakni pertolongan Allah. Kematian itulah yang dimaksud kemenangan di sisi Allah. Coba kita ilustrasikan. Ketika bangun pagi sampai malam, ketika di musim pandemi ini kita disiksa dan disiksa dengan berbagai macam ketakutan. Disiksalah hati kita dengan berbagai macam kesengsaraan. Disiksalah batin kita dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Disiksalah pikiran-pikiran kita bagaimana nasib kita selanjutnya di musim pandemi ini. Disiksa dengan berbagai macam-macam sakit dan penyakit. Kita di dalam kehidupan ini serba ketakutan dan ketakutan. Kenapa itu semua terjadi? Karena selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita, melainkan yang jadi Tuhan di hati kita
kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini, ya disiksa terus dengan berbagai macam ketakutan dan ketakutan. Disiksa terus dengan berbagai macam kesengsaraan dan kesengsaraan. Disiksa terus dengan rasa kekhawatiran di dada kita selama pandemi ini. Inilah siksaan itu karena manusia merasa memiliki hak atas hidup dan badan ini, karena manusia hatinya belum Islam di sisi Allah, karena hati manusia belum rela, belum ridho bahwa kita ini dituhani Allah, bahwa kita ini diciptakan Allah, karena kita ini dikuasakan Allah, karena kita ini dihidupi Allah. Selama ini kita tidak rela dan tidak ridho bila Allah berkuasa atas diri kita. Itulah tanda bahwa kita selama ini sebetulnya belum masuk agama Allah, belum masuk Islam di sisi Allah. Masuk Islamnya, selamatnya hatinya selama ini hanya masuk agamanya hawa nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri, kerajaannya sendiri, kebanggaannya sendiri, kemuliaannya sendiri, hingga didera siksa dan siksa, ketakutan demi ketakutan di hati kita selama ini. Karena sesungguhnya kita selama ini belum bertuhankan Sang Pencipta di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukti bahwa sebenarnya hakikat pertolongan itu, hakikat kemenangan itu, mari kita buktikan. Di dalam sehari-hari kita bingung, takut, tidak bisa kerja. Ada aturan begini, ada aturan begitu. Rasa khawatir, rasa gundah, rasa gulana, rasa takut, tidak bisa mencari nafkah, dan sebagainya. Ketika itu kita didera ketakutan demi ketakutan. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Hati kita panas membara menghadapi kehidupan ini. Coba kita hayati. Coba kita cermati. Ketika kita tidur, apakah kita disiksa? Ketika kita tidur nyenyak, apakah kita masih memikirkan ketakutan dan ketakutan? Ketika kita tertidur nyenyak, apakah kita masih berasa khawatir dan khawatir? Ketika kita tidur nyenyak, apakah kita masih merasa gundah gulana? Tentunya kemenangan kita dari dientasnya dari api neraka yang menyelimuti hati kita ketika kita masih bangun sudah diangkat ketika kita tidur. Tidur inilah hakikatnya kemenangan. Tidur inilah hakikatnya masuk agama Allah. Tidur inilah yang dimaksud Islam. Selamatnya hatimu dari perkara-perkara dunia. Inilah yang dimaksud idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Inilah yang disebut pertolongan dan kemenangan bagi siapa? Bagi manusia yang sudah kembali berbondong-bondong kembali kepada Sang Pencipta manusianya. Manusianya berbondong-bondong masuk agama Allah. Manusia berbondong-bondong kembali kepada alam di mana ia dulu tak
ada. Di alam aslinya. Telah datangkah dulu ketika manusia belum ada dan belum pernah disebut ketika manusia belum dilahirkan. Itulah kemenangan. Itulah pertolongan. Apa makna kemenangan itu? Yang ada hanya Allah. Ketika kita sudah tiada, yang ada hanya Allah. Ketika kita sudah gaib, yang ada hanya Allah. Ketika kita sudah mati, itulah hakikatnya. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kapan? Ya, sejak musim pandemi inilah banyak orang-orang berbondong-bondong memohon pertolongan Allah dan kemenangan. Jika hati sudah tak memikirkan pandemi, jika hati sudah tak memikirkan ketakutan demi ketakutan, bila hati sudah tak memikirkan kebutuhan-kebutuhan, bila hati sudah tak memikirkan apa-apa yang kita butuhkan selama ini, itulah hakikatnya kemenangan. Sudah tidak melarat lagi. Sudah ditolong hatinya kepada Allah. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah lillahi ta'ala. Namun ketika manusianya masih merasa hidup ini hidup manusianya, badan ini badan manusianya, maka selamanya manusia masih menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada menjadi hamba, daripada menjadi Abdullah. Maka dari itu disiksa dan dibakar terus di dalam kehidupan dunia ini. Hiruk pikuknya mencari nafkah, persaingan mencari kehidupan. Manusia pada bingung di dalam pandemi ini. Ketakutan selalu menghantui hatinya. Takut mati, takut miskin, takut melarat, takut tidak makan, takut menjadi orang yang sengsara di dunia ini. Semua penuh dengan ketakutan. Itulah api anar. Itulah api jahanam. Selagi manusia masih merasa badan-badan ini milik manusianya, dan selagi manusia keras hatinya melebihi kerasnya batu, maka ia disiksa di dalam jahanam. Karena jahanam itu bahan bakarnya adalah badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang tak bertuhankan Allah. Hati yang tak beragamakan Allah. Hatinya masih ingkar. Ikut dengan agamanya iblis dan setan. Apa itu? Sombong. Selalu kembali dan selalu rojiun kepada hawa nafsunya, ya disiksa terus kehidupannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kita sudah saksikan orang-orang yang berbondong-bondong tiap hari pulang kepada Allah, pulang ke kampung halamannya, pulang ke asal kejadiannya, pulang kepada yang menciptakannya. Itulah orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi bukan Islam yang berlabel Islam, kata-kata Islam itu agama Allah. Jadi bukan nama-nama agama yang ada di dunia ini agamanya Allah. Semua itu kan agamanya hawa nafsu. Semua itu kan agama golongan-golongan.
aliran. Akan tetapi agama Allah itu apa? Ketika manusia kembali rojiun kepada sang pencipta dirinya, maka itulah yang dimaksud agama Allah. Agama yang selamat hatimu dari perbudakan, selamatnya hatimu dari ketakutan dan ketakutan, selamatnya hatimu dari kesedihan-kesedihan, kembali kepada yang menciptakan dirimu. Inilah yang dimaksud agama Allah. Ketika Allah sudah lebih wujud daripada wujud dirimu, ketika Allah sudah lebih hidup daripada hidup dirimu, ketika Allah sudah lebih kuasa daripada kuasa dirimu, ketika Allah lebih berkehendak atas daya upayanya daripada kehendak dan daya upaya dirimu, itulah manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang selamat. Jadi manusianya tidak jadi Tuhan lagi. Manusianya hanyalah menjadi ciptaan. Manusianya hanyalah menjadi makhluk. Manusianya hanyalah menjadi Rasulullah daripada menjadi Rasulnya awake dewe. Jadi hatinya sudah selamat. Siapa dia? Orang-orang keluarga kita yang sudah meninggalkan dunia, itulah orang-orang yang berbondong-bondong kembali kepada Tuhannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Jadi manusia bila sudah menyerahkan kembali, bila manusia sudah mengembalikan kembali, bila manusia sudah mengamanahkan hidup dan badan kepada Tuhannya kembali, maka itulah yang dimaksud bertasbih. Subhanallah. Subhanallah itu ini kalimat dan bacaan tasbih. Subhanallah. Tapi hakikat tasbih itu apa? Ketika kita sudah tak berkuasa lagi, ketika kita sudah tak hidup lagi, ketika kita sudah tak berkuasa lagi, itulah hakikat tasbih. Memahapujikan Allah, memahasucikan hanya Allah di hati daripada sucinya hawa nafsu kita sendiri. Dan itu juga hakikat taubat. Apa hakikat taubat itu? Hakikat taubat adalah sudah tidak bisa menjadi Tuhan lagi di hatinya karena sudah masuk ke dalam agamanya Allah, karena sudah Muhammad bukan kamu yang lempar itu, Muhammad bukan kamu yang memanah itu, yang melempar, yang memanah itu adalah aku. Ketika Muhammadnya sudah tak punya daya apa-apa, itulah pertolongan Allah. Ketika Muhammadnya sudah tak jadi Tuhan lagi di hatinya, itulah masuk agama Allah. Ketika Nabi Muhammad hanya dikuasai oleh Allah di hatinya, itulah la ilaha illallah. Ketika hanya Allah yang nyata di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, itulah la mawjudan illallah. Pasti hatinya selalu lillah dan lillah kepada Tuhannya. Mendapatkan pertolongan selalu dari Tuhannya.
Innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha penerima taubat. Taubatnya siapa yang tidak terima? Yang tidak diterima. Ketika ada orang syirik. Ketika ada orang murtad. Ketika ada orang yang selalu hatinya mensekutukan Allah dengan dirinya. Ketika mati pun kan orangnya ya sudah taubat. Maknanya sudah tak punya hak lagi atas hidup dan badannya. Bahkan laku-lakunya yang dahulu sebenarnya bukan kuasa manusianya. Karena manusianya tak punya hidup dan badan. Jadi pasti taubatnya diterima. Kenapa? Karena tak ada yang berkuasa atas manusia kecuali sang pencipta dirinya. Kalau sudah mati, manusia sama-sama menyadari bahwa selama ini di dalam kehidupannya hanyalah pagelaran sang lillah, bukan pagelaran sang linapsi. Bukan pagelaran manusianya, melainkan pagelaran Tuhannya. Hanya bagi manusia yang sudah mati saja kesadaran ini bisa tercipta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita kemahkan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil islam. Bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.